Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa. Saya Eli Diawati, SPDSD dari SD Negeri 1 Hutan. Saya Sulmiati, SPDSD dari SDN Reberu. Saya Sri Murni, SPD dari SMA Negeri 1 Hutan. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eli, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Mia? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya. Bu Eli, pagi ini ada sesi coaching yang bersama Ibu Sri ya? Ya benar Bu, saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Bu Sri. Baiklah Bu Eli, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Eli laksanakan kepada Ibu Sri. Nah, apakah Ibu Eli sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Sri nanti. Baiklah Bu Eli, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi Bu Eli, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur TIRTA atau tidak. Telah kita ketahui bersama bahwa alur TIRTA terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Eli nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu, saya nanti pada saat melaksanakan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur TIRTA. Dan saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu Eli, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi Bu. Baik Bu.
Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eli kembangkan nanti? Iya Bu. Jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik, Bu, berarti fokus ke kompetensi kunci yang ingin Ibu saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu. Baik Bu, demikian Bu ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Sri ya Bu. Baik Bu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu Eli lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti bersama Bu Sri. Baik Bu Eli, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nia. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Bu. Bu Eli juga apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching dan coaching yang kita laksanakan ini melalui Alur Tirta ya Bu. Oke Bu, hari ini kita akan mau bicarakan tentang apa ini Bu? Baik Bu. Jadi yang ingin saya bicarakan ini masalah permasalahan saya Bu dengan siswa ya, tentang siswa-siswa saya yang pasif, kurang fokus, dan saya melihat mereka sering mengantuk di kelas Bu, apalagi pada saat jam-jam terakhir pembelajaran. Jadi ada siswa-siswa Ibu yang pasif, kurang fokus dan ngantuk ya Bu dalam pembelajaran terutama jam-jam terakhir Bu ya? Ya betul Bu. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu, di akhir pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan pada sesi terakhir pembicaraan kita Iya ini? Bu. Saya ingin di akhir pembicaraan kita kali ini saya menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah bagaimana siswa saya bisa aktif, bisa fokus ya, dan tidak mengantuk saat pembelajaran di kelas, supaya juga siswa-siswa itu bisa lebih semangat Bu di saat jam-jam terakhir ya, supaya tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai Bu. Oke, jadi supaya siswa itu lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran Bu ya? Betul Bu, betul sekali Bu. Oke, saya ingin mencari informasi dulu dari Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif dan fokus saat belajar itu seperti apa ya Bu? Baik Bu, ciri-ciri siswa yang aktif dan fokus dalam pembelajaran itu adalah pertama ya, mereka menyimak dan fokus saat guru menjelaskan atau teman-temannya presentasi. Terus yang kedua, mungkin ada hubungan imbal balik ya, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka.
Terus dalam mengerjakan tugas mungkin dia tepat waktu, Bu. Ya, mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Ya, siswa yang aktif dan fokus dalam pembelajaran. Berarti itu ya ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka kurang aktif itu, Bu? Mungkin ya, Bu. Ya, ini mungkin, Bu, ya. Mereka kurang aktif mungkin yang pertama, mungkin karena jam-jam terakhir pembelajaran ya, karena mereka sudah capek dari jam pertama jam 7 ya, Bu, karena kita tahu bahwa SMA itu pulangnya sampai jam setengah 3. Jadi jam-jam terakhir itu dari jam 13 sampai jam 14.30. Jadi seperti itu. Terus yang kedua mungkin mereka belum atau tidak paham materi, Bu, atau mungkin tidak paham konsep dasar dari materi tersebut. Nah, mungkin itu, Bu, ya. Cuman saya belum sempat sih menanyakan ke mereka hal-hal apa yang mereka bikin kurang aktif atau fokus. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu, ya. Berarti yang menjadi landasan Ibu ini yang menjadi pasif ya. Iya, seperti itu, Oke, Bu. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya, Bu, ya, yang mungkin selama ini metode yang saya metode mengajar saya mungkin itu-itu saja, dan yang membuat mereka pasif dan kurang fokus dan kelihatan bosan ya, Bu, ya. Ya karena mungkin tidak ada variasi dalam saya mengajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul pembelajaran serta strategi pembelajaran yang bervariasi. Dan saya akan selipkan mungkin ice breaking ya, Bu, di awal pembelajaran, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Supaya mereka lebih semangat antusiasnya, Bu. Kemudian juga saya akan mencari referensi atau metode pembelajaran yang membuat mereka bisa menyenangkan, mengasihkan ya, untuk meningkatkan antusias dari mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran dan metode-metode yang baru, Bu, ya? Iya, seperti itu, Bu. Oke, Bu. Dalam mewujudkan rencana Ibu, ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana ini? Kalau di sekolah saya, Bu, ya karena banyak guru-guru muda ya, Bu, ya, yang mungkin menurut saya mereka pintar ya, lebih kreatif dalam merancang pembelajaran ya. Mungkin karena masih muda, masih energik, masih menyukai hal-hal baru mungkin, Bu, ya. Jadi ada beberapa guru yang saya jadikan mungkin kolaborasi nanti, karena mereka juga saya lihat cakap teknologi ya. Jadi mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk memasukkan pembelajaran dengan memasukkan teknologinya ke situ. Dan juga ada rekan saya yang namanya Bu Asmul, Bu. Dia mungkin karena guru IT ya, guru TIK ya di sekolah. Dia suka membuat metode pembelajaran dengan bermain, dengan game bermain. Jadi nah di situ saya akan bertanya kepada beliau dan mencari referensi bagaimana merancang metode pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak itu bisa semangat, lebih semangat lagi. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa, Bu, idenya. Kira-kira kapan itu, Bu, rencananya? Rencana saya untuk menyusun modul dulu, Bu, ya. Mungkin saat libur semester. Nah, di situ mungkin saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan tersebut, dan saya mungkin akan menerapkan nanti di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru, Bu. Mungkin bulan Januari nanti. Nah, seperti itu, Bu. Jadi nanti tahun ajaran baru ada metode baru gitu, Bu, ya? Iya, ada harapan baru begitu, Bu, ya. Baiklah, Bu, kita sudah di ujung pembicaraan. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, Bu, ya, sebelumnya saya terima kasih ya. Saya ucapkan kepada Ibu telah mendengar masalah saya. Menurut saya, Bu Eli tadi bertanya kepada saya dan saya menemukan sendiri solusi-solusi tentang permasalahan saya. Ya, dengan sebelumnya saya tidak kepikiran karena Ibu Eli bertanya, ya alhamdulillah saya menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan saya selama ini, Bu. Baik, Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu
sudah berbagi permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti kita bisa menerapkan rencana-rencana Ibu yang Ibu rencanakan, dan saya juga nanti berharap bisa mendengar lagi ceritanya Bu Sri untuk mendengar hasil dari perubahan apa yang ada di kelas Ibu nantinya. Ya Bu, makasih Beli atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Ya, amin ya Bu Eli ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eli. Pamit Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Eli, kita jumpa lagi di Pasca Observasi. Wah Ibu ya, luar biasa ya, coachingnya tadi tuh sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih perasaannya Bu Eli ini bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Ya Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan Ibu. Baik ya, pada saat coaching tadi tuh jika kita merujuk pada indikator tercapaian dari pengembangan yang Ibu Eli harapkan pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya baik Bu Eli, jadi ya sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Ya menurut saya sudah Bu. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Ibu ya. Ya Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya ya, menurut saya Ibu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak, Ibu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Koci dalam sesi coaching. Itu Ibu mengarahkan Ibu Sri untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing Ibu Sri untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu Eli juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Eli sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Dan itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan ya. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi. Tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Saya senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan Bu. Ya, sama-sama Bu Eli. Nah, Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik Ibu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan Koci, dan Koci bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baiklah Bu Eli, ya semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya.
Semoga juga Ibu Eli bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu. Amin. Ya, amin ya. Kira-kira Bu Eli ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi Bu? Ya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu ya. Nah, baiklah Bu Eli, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eli, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Mia? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya. Bu Eli, pagi ini ada sesi coaching yang bersama Ibu Sri ya? Ya benar Bu, saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Bu Sri. Baiklah Bu Eli, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Eli laksanakan kepada Ibu Sri. Nah, apakah Ibu Eli sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Sri nanti. Baiklah Bu Eli, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi Bu Eli, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Telah kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Eli nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu. Saya nanti pada saat melaksanakan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Dan saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu Eli, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi Bu. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eli kembangkan nanti? Iya Bu. Jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Bu,
Untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik, Bu. Berarti fokus ke kompetensi kunci yang ingin Ibu saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu. Baik Bu, demikian Bu ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Sri ya Bu. Baik Bu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu Eli lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti bersama Bu Sri. Baik Bu Eli, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Mia. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Bu. Bu Eli juga apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching dan coaching yang kita laksanakan ini melalui alur Tirta ya Bu. Oke Bu, hari ini kita akan mau bicarakan tentang apa ini Bu? Baik Bu. Jadi yang ingin saya bicarakan ini masalah permasalahan saya Bu dengan siswa ya, tentang siswa-siswa saya yang pasif, kurang fokus, dan saya melihat mereka sering mengantuk di kelas Bu, apalagi pada saat jam-jam terakhir pembelajaran. Jadi ada siswa-siswa Ibu yang pasif, kurang fokus dan ngantuk ya Bu dalam pembelajaran terutama jam-jam terakhir Bu ya? Ya betul Bu. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu, di akhir pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan pada sesi terakhir pembicaraan kita Iya ini? Bu. Saya ingin di akhir pembicaraan kita kali ini saya menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah bagaimana siswa saya bisa aktif, bisa fokus ya, dan tidak mengantuk saat pembelajaran di kelas, supaya juga siswa-siswa itu bisa lebih semangat Bu di saat jam-jam terakhir ya, supaya tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai Bu. Oke, jadi supaya siswa itu lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran Bu ya? Betul Bu, betul sekali Bu. Oke, saya ingin mencari informasi dulu dari Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif dan fokus saat belajar itu seperti apa ya Bu? Baik Bu. Ciri-ciri siswa yang aktif dan fokus dalam pembelajaran itu adalah pertama ya, mereka menyimak dan fokus saat guru menjelaskan atau teman-temannya presentasi. Terus yang kedua, mungkin ada hubungan imbal balik ya, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus dalam mengerjakan tugas mungkin dia tepat waktu Bu. Ya mungkin menurut saya seperti itu Bu, ya siswa yang aktif dan fokus dalam pembelajaran. Berarti itu ya ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka kurang aktif itu Bu? Mungkin ya Bu, ya ini mungkin Bu ya.
mereka kurang aktif mungkin yang pertama, mungkin karena jam-jam terakhir pembelajaran ya, karena mereka sudah capek dari jam pertama jam 7 ya Bu, karena kita tahu bahwa SMA itu pulangnya sampai jam setengah 3. Jadi jam-jam terakhir itu dari jam 13 sampai jam 14.30. Jadi seperti itu. Terus yang kedua mungkin mereka belum atau tidak paham materi Bu, atau mungkin tidak paham konsep dasar dari materi tersebut. Nah mungkin itu Bu ya, cuman saya belum sempat sih menanyakan ke mereka hal-hal apa yang mereka bikin kurang aktif atau fokus. Seperti itu Bu. Oh begitu Bu ya. Berarti yang menjadi landasan Ibu ini yang menjadi pasif ya? Iya, seperti itu Oke Bu. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya Bu ya, yang mungkin selama ini metode yang saya metode mengajar saya mungkin itu saja, dan yang membuat mereka pasif dan kurang fokus dan kelihatan bosan ya Bu ya. Ya karena mungkin tidak ada variasi dalam saya mengajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul pembelajaran serta strategi pembelajaran yang bervariasi. Dan saya akan selipkan mungkin ice breaking ya Bu di awal pembelajaran, di tengah dan di akhir pembelajaran, supaya mereka lebih semangat antusiasnya Bu. Kemudian juga saya akan mencari referensi atau metode pembelajaran yang membuat mereka bisa menyenangkan, mengasihkan ya, untuk meningkatkan antusias dari mereka. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran dan metode-metode yang baru Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Oke Bu, dalam mewujudkan rencana Ibu, ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana ini? Kalau di sekolah saya Bu, ya karena banyak guru-guru muda ya Bu ya, yang mungkin menurut saya mereka pintar ya, lebih kreatif dalam merancang pembelajaran ya. Mungkin karena masih muda, masih energik, masih menyukai hal-hal baru mungkin Bu ya. Jadi ada beberapa guru yang saya jadikan mungkin kolaborasi nanti, karena mereka juga saya lihat cakap teknologi ya. Jadi mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk memasukkan pembelajaran dengan memasukkan teknologinya ke situ. Dan juga ada rekan saya yang namanya Bu Asmul Bu, dia mungkin karena guru IT ya, guru TIK ya di sekolah, dia suka membuat metode pembelajaran dengan bermain, dengan game bermain. Jadi nah di situ saya akan bertanya kepada beliau dan mencari referensi bagaimana merancang metode pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak itu bisa semangat, lebih semangat lagi, seperti itu Bu. Wah, luar biasa Bu idenya. Kira-kira kapan itu Bu rencananya? Rencana saya untuk menyusun modul dulu Bu ya, mungkin saat libur semester. Nah, di situ mungkin saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan tersebut, dan saya mungkin akan menerapkan nanti di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru Bu, mungkin bulan Januari nanti. Nah seperti itu Bu. Jadi nanti tahun ajaran baru ada metode baru gitu Bu ya? Iya, ada harapan baru begitu Bu ya. Baiklah Bu, kita sudah di ujung pembicaraan. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik Bu, ya sebelumnya saya terima kasih ya. Saya ucapkan kepada Ibu telah mendengar masalah saya. Menurut saya Bu Eli tadi bertanya kepada saya dan saya menemukan sendiri solusi-solusi tentang permasalahan saya. Ya dengan sebelumnya saya tidak kepikiran karena Ibu Eli bertanya, ya alhamdulillah saya menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan saya selama ini Bu. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti kita bisa menerapkan rencana-rencana Ibu yang Ibu rencanakan, dan saya juga nanti berharap bisa mendengar lagi ceritanya Bu Sri untuk mendengar hasil dari perubahan apa yang ada di kelas Ibu nantinya. Ya Bu, makasih Beli atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi guru yang
selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Ya, amin ya Bu Eli. Ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eli. Pamit Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Eli, kita jumpa lagi di Pasca Observasi. Wah Ibu ya, luar biasa ya, coachingnya tadi tuh sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih perasaannya Bu Eli ini bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Ya Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan Ibu. Baik ya, pada saat coaching tadi tuh jika kita merujuk pada indikator tercapaian dari pengembangan yang Ibu Eli harapkan pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya baik Bu Eli, jadi ya sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Ya, menurut saya sudah Bu. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Ibu ya. Ya Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya ya, menurut saya Ibu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak, Ibu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Koci dalam sesi coaching. Itu Ibu mengarahkan Ibu Sri untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing Ibu Sri untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu Eli juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Eli sampaikan pada saat observasi tadi. Dan itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan ya. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi. Tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Saya senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan Bu. Ya, sama-sama Bu Eli. Nah, Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik Ibu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan Koci dan Koci bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baiklah Bu Eli, ya semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu Eli bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu. Amin. Ya, amin ya. Kira-kira Bu Eli ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi Bu? Ya Bu,
Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu ya. Nah, baiklah Bu Eli, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eli.